bertemu dengan atas nama tadi sudah lewat WhatsApp ya. Namanya Dea Iswara Pratiwi, betul? Betul Ibu, saya yang tadi konfirmasi pendaftaran untuk konseling di WhatsApp. Oh gitu, baik. Ini Dea umurnya berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang umurnya 18 tahun, Bu. Oh gitu, baik. Dea berarti masih sama orang tua ya. Tinggalnya di Iya, mana Dea? saya tinggalnya di Depok, Bu. Oh di Depok, Masya Allah. Kebetulan rumah orang tua saya juga di daerah Depok juga, masih dekat Ini ya. sedaerah. Mm-mm. Iya, Bu, sedaerah. Gimana kabarnya Dea sehat? Sehat, Bu. Cuma ya gitulah, Bu. Di rumah ada masalah. Karena ap- eh, apa yang Dea rasakan nih sehingga Dea mau melakukan sesi konseling ini, mau apa eh, apa namanya mau registrasi untuk pengen konseling gitu. Apa yang Dea rasakan? Coba bisa ceritakan. Iya, Bu. Saya kan nggak ada teman cerita. Nah, saya bingung mau cerita ke siapa. Makanya saya daftar konseling kan. Cuma saya masih ragu buat konseling kali ini gitu kan. Saya kan nggak kenal lah yang sama ibu gitu. Takut ceritanya tuh kemana-mana. Takut, ya takut aja lah Bu gitu ke tempat konseling ini gitu. Dea nggak usah takut, nggak usah ragu di sini. Sebelumnya, kenalkan saya dengan Ibu Nanda Divya Wahyuni selaku konselor di klinik konseling di sini. Seperti itu. Jadi di sini apa kita ada asas-asas konseling. Jadi di sini rahasia tentang masalah dari atas Mbak Dea, saya manggil Mbak Aji ya, boleh? Boleh Akan Bu? dirahasiakan dan akan kita pegang gitu, tidak akan tersebar kepada siapapun gitu, insya Allah. Hanya kepada ibu saja dan Mbak Dea aja. Gitu. Oh iya Bu, Alhamdulillah. Gimana, Ibu? Jadi, Boleh diceritakan ada apa nih masalahnya nih Mbak Dea? jadi sebenarnya aku tuh di rumah itu nggak akur sama ayah aku Bu. Oh, ada masalah sama orang tua ya Mbak Dea? Iya, kita tuh sering berantem gitu loh, Bu, sama ayah aku. Karena aku tuh ngerasa ayah aku tuh nggak sayang sama aku. Ayah aku tuh ngerasa kayak yang aku mau tuh kadang nggak dikabulin, Bu. Kayak ya udahlah gitu loh, Bu. Kayak dibodo amatin. Apa yang aku Hmm. mau, keinginan aku gitu, Bu. Penyebabnya apa Mbak Dea kalau boleh Ibu tahu? Ya aku juga nggak tahu ya, Bu, sebagai anak gitu loh, Bu. Mungkin, tapi aku nggak bandel kok, Bu. Tapi aku juga nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin ini kali Bu, apa namanya, yang sering berdebatin itu mungkin tentang masalah sekolah kali Bu. Sebelumnya mungkin Dea udah pernah komunikasi sama bapaknya Dea belum Mbak Dea? Untuk komunikasi sih jarang sih Bu, tapi kita sering berdebat gitu loh Bu. Seberapa sering Mbak Dea? Sering banget Bu, kayak apa yang saya debatin itu dibodo amatin gitu, makanya saya ketika saya ngomong ya nggak pernah didengar gitu. Udah berarti sering banget. Sesering apa tuh Mbak? 2 bulan, Iya, seminggu ini, sebulan? iya, kurang lebih sih udah 2 bulan akhir-akhir ini Bu kan udah sering banget ya Bu. Jadi sayanya ngerasa kayak nggak betah di rumah juga sih Bu gitu. Gitu. Jadi sebelumnya Mbak belum pernah cerita ke siapapun, ke ibu Mbak atau ke saudara Mbak, belum ya tentang masalah ini. Iya, maka iya
Gitu. Masalah Jadi apa nih saya Mbak? tuh kayak Masalah yang terbesar Mbak sama konflik yang sedang dirasakan sama Bapak Mbak Dea? iya Bu, jadi kan saya kan ini ya Bu ya sangat suka banget sama satu sekolah yang saya idam-idamkan gitu loh Bu. Saya pengen banget masuk ke sana. Cuma sama bapak saya nggak dibolehin. Hmm, jadi Bapak Mbak tidak tidak mengizinkan Mbak sekolah di tempat yang Mbak inginkan ya? Dia nggak di nggak diizinin di sana. Alasan Mbak ingin sekolah di sana apa Mbak? Alasan saya karena sekolah yang saya idam-idamkan Bu, karena terdapat jurusan yang saya pengen. Kita kan kalau sekolah jurusan yang saya mau kan jadi enak ya Bu, belajarnya juga, sayanya juga suka gitu loh Bu. Kalau jurusan yang saya nggak suka kan saya sekolahnya malas-malesan, saya nggak ngerti, saya nggak suka, pokoknya saya nggak mau sekolah yang saya nggak suka Bu. Oh gitu Mbak. Oh baik-baik. Sekolah yang sekarang Mbak ini sekolah pilihan Bapak Mbak sendiri berarti ya? Iya, betul. Hmm, betul ya ya. Apa yang diharapkan dari Bapak Mbak Dea kepada masa depannya Mbak Dea nih kira-kira? Iya, karena yang diharapkan bapak saya sih yang pasti mungkin ingin saya tetap sekolah gitu kan. Cuma ya gitu Bu, jurusannya yang saya nggak yang saya nggak suka tuh. Kira-kira kalau boleh tahu Mbak Dea suka jurusan apa memang? Saya sukanya jurusan multimedia Bu, sedangkan bapak saya itu nyaranin jurusan akuntansi. Di sekolah yang sekarang tidak ada ya Mbak? Iya nggak ada, sedangkan saya nggak suka hitung-hitungan, makanya saya ngerasa stres sendiri sih Bu gitu. Tuh, baik Mbak, baik. Kan. Makanya Kira-kira saya sedih gitu. Mbak Dea, apa yang Mbak Dea lakukan agar Mbak Dea bisa bisa sekolah di tempat Mbak Dea yang Mbak Dea inginkan? Saya sih yang pasti saya marah sih ke bapak saya Bu. Gitu. Mm-mm. Marahnya itu karena ketika saya apa ya mendengarkan pendapat saya, bapak saya itu selalu kayak menyangkal hal itu, kayak nggak mau tahu. Saya otomatis diri saya itu marah gitu loh. Terus bapak juga tetap nggak bisa ngizinin saya dan sering mengeluh usahanya kadang sepi kayak gitu. Soalnya yang sekolah saya idam-idamkan itu harganya mahal Bu, biayanya. Makanya mungkin dari bapaknya juga dagangannya sepi, mungkin bapak kurang ini kali Bu dari biayanya gitu. Oh gitu, iya mungkin karena biaya ya kesulitan dari biaya tersebut mungkin Bapak Mbak tidak mengizinkan seperti itu ya Mbak ya. Iya, bapak tetap mengizinkan gitu Bu. Terus ya udah saya tetap menjalani apa yang saya telah dipilih bapak saya terpaksa menerima. Baik, Tuh. saya mengerti Mbak. Jadi jawaban Mbak ada tahu belum jawaban Bapak Mbak Dea nih terhadap harapan dari harapan Mbak Dea sendiri apa Mbak? Yang pasti bapak saya tetap pendiriannya Bu, kayak tetap tetap sekolah yang sekarang. Soalnya kan yang tadi saya ceritain bahwa bapak saya dagangannya sepi, sedangkan sekolah saya yang saya pengen itu mahal gitu. Makanya bapak marah dan mama juga ikut marah, kakak juga semuanya marah. Gitu. Iya, saya paham. Nah, kan bapaknya Mbak Dea nih tetap tidak mengizinkan Mbak Dea untuk bisa sekolah di sekolah yang Mbak Dea inginkan. Nah, kira-kira
Mbak Dea, apa nih yang dapat bisa Mbak Dea lakukan sekarang? Yang pasti aku masih suka kesel sih sama ayah, sama bapak aku, sama mama aku, keluarga aku. Kenapa aku nginginin jurusan itu, tapi aku nggak bisa untuk hal itu. Sedangkan teman-teman aku yang lain, kamu sekolah di mana aja bisa gitu. Aku kesel banget di situ. Cuma eh, daripada aku nggak sekolah, ya udah aku terpaksa nerima buat jalanin itu. Tapi aku bingung juga karena karena pelajarannya aku nggak suka. Ya udah aku tetap menjalani aja gitu. Tapi aku juga nggak tahu ke depannya bakal gimana, Bu. Ya, ya. Dengan terpaksa apa dengan kata lain terpaksa ya Mbak ya. Iya, Selama Mbak selama menjalani hari-hari Mbak sekolah, Mbak berkomunikasi nggak sama Bapak Mbak? komunikasi sih jarang karena bapak saya sibuk dagang. Cuma kadang saya juga ini sih Bu suka cerita di sekolah karena saya Oh, ada ya, suka ada juga di teman dekat jurusan. Mbak ya, ada teman dekat. Iya, Oh iya. iya ada Bu. Ada, baik-baik. Nah, tadi kan Mbak bilang, Mbak nih marah-marah, Mbak nggak suka ya, karena Bapak Mbak tidak mengizinkan Mbak untuk sekolah, pindah sekolah lah ya, pindah sekolah di tempat Mbak sekolah yang Mbak inginkan tadi. Kalau tadi Mbak sekolahnya mau di sekolah mana? Tadi jurusan multimedia ya, karena Iya, yang sekarang Mbak tidak ada jurusan multimedia itu. Nah, ketika Mbak nggak suka tadi sikapnya marah-marah sama Bapak gitu, ya kesel. Mbak apa yang Mbak lakukan, apa yang Mbak lakukan gitu eh, terhadap apa namanya harapan Mbak ini. mungkin saya akan ini kali Bu belajar untuk apa ya bicara lagi ke bapak saya gitu baik-baik kayak gitu. Mhm. Ya, ya. Nah, sekarang kan Mbak udah tahu nih ya tentang gimana cara menyelesaikan masalah Mbak dengan Bapak Mbak Dea ya. Apa harapan yang Mm-mm. Mbak harus bisa lakukan. Sekarang Ibu mau tanya bagaimana nih cara agar Mbak bisa menyelesaikan masalah Mbak dengan Bapak Mbak Dea. Yang pasti aku sebagai anak bakal yang pasti minta maaf dulu sih Bu ke orang tua karena udah marah-marah, udah memaksakan sesuatu kan kita juga sebagai anak kan nggak tahu ya orang tua kita dagangannya gimana, nyari uang kan susah. Mungkin aku bakal minta maaf. Terus yang kedua, aku tetap ini sih Bu, tetap bakal bilang lagi apa keinginan aku. Misalkan kalau emang keinginan aku tetap seperti itu, tetap nggak bisa dirubah, ya udah aku tetap menjalankan apa yang sedang aku jalani gitu loh Bu. Kayak belajar ikhlas aja gitu Bu. Ya daripada aku berhenti tengah jalan, lebih baik aku belajar untuk apa ya, belajar untuk mengetahui jurusan yang aku sekarang dan insya Allah kalau emang aku kuat, aku harus menyelesaikan sekolah aku ini, Bu. Baik, baik. Mungkin sekarang mungkin Ibu bisa simpulkan dari hasil konseling kita dari awal ya Mbak Dea ya. Jadi Mbak Dea ini ada masalah atau konflik sama Bapak Mbak Dea karena Mbak Dea ingin pindah sekolah dari sekolah Mbak yang lama. Karena sekolah yang lama Mbak tidak ada jurusan yang Mbak inginkan di sekolah yang lama. Mungkin hanya pilihan dari orang tua Mbak ya. Nah, kan Mbak sendiri menginginkan jurusan yang ada multimedianya gitu. Terus akhirnya Mbak tidak akhirnya apa?
orang tua Mbak ya, Mbak ayahnya Mbak ini tidak menyetujui ya, tidak mengizinkan dan Mbak tidak apa namanya tidak suka, kesel akhirnya sama bapak Mbak. Jadi sebisa mungkin eh, Mbak berbicara baik-baik lagi dengan bapak Mbak, di mana baiknya untuk masa depan Mbak Dea. Karena pasti ridho orang tua ya, orang pas yang terbaik untuk orang anaknya. Ridho ridho Allah juga yang ridho orang tua pasti juga orang tua ingin selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak mungkin ada alasan tersendiri lah mereka kenapa apa tidak mengizinkan gitu keinginan anaknya gitu Mbak ya. Hmm. Iya Bu, baik. Saya apa ya cukup ini sih Bu. Jadi mengerti sekarang apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Hmm. Coba lagi perbaiki Mbak ya komunikasi dengan baik. Jangan sampai diam-diaman lagi sama Bapak Mbak Dea gitu. Sekarang gimana nih perasaannya Mbak Dea sekarang? Perasaan aku sih sekarang udah sedikit lega, udah lega Bu. Soalnya aku punya teman cerita, aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin buat ke depannya gitu Bu. Baik, Untuk Alhamdulillah. konseling ini. Makasih ya Bu. Ya, Alhamdulillah kalau Mbak Dea sudah sedikit lebih lega hatinya, tidak lagi dipendam-pendam masalahnya. Jika Mbak Dea memungkinkan untuk melanjutkan sesi konseling ini, Mbak bisa menghubungi saya lagi via WhatsApp lagi ya Mbak ya. Baik Wah, Ibu, terima kasih mm-mm. banyak. Iya, Mbak Dea, terima kasih juga waktunya sudah menghubungi saya, sudah mau bercerita dengan sukarela kepada kepada Ibu. Ibu berterima kasih juga ya, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu untuk membantu saya dalam konseling ini. Ya, Mbak Dea. Ibu izin pamit ya, Mbak Dea. Ya Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Wal- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.